Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai salah satu materi TIU SKD CPNS yang sering keluar. Ini sesuai dengan pengalaman SKD di tahun 2019 yang lalu teman-teman, yaitu materi mengenai kecepatan. Lumayanlah teman-teman ya, kalau kita bisa menjawab dengan benar, bisa menambah pundi-pundi skor kita, pundi-pundi nilai kita. Makanya mari kita sama-sama belajar di video ini. Nah, di video ini aku hanya akan membahas mengenai materi kecepatan yang berkaitan dengan susul menyusul. Sebenarnya materi kecepatan itu banyak jenisnya ya, tapi aku di video ini akan membahas dulu terkait dengan materi susul menyusul. Untuk materi selanjutnya nanti aku akan bahas di next video. Tanpa menunggu berlama-lama, kita next to the video. Langkah awal biar kita bisa mengerjakan soal mengenai kecepatan susul menyusul, kita perlu mengetahui dulu nih teman-teman mengenai cara mencari kecepatan, jarak, dan waktu. Tentunya pasti teman-teman sudah mengetahuinya. Kita ulas dulu ya sedikit. Nah, di sini ada JKW, rumus JKW, atau saya biasa menyebutnya itu dengan rumus Jokowi, rumus Bapak Presiden kita nih. Kalau untuk mengetahui rumus untuk mencari jarak, kita pakainya kecepatan kali waktu. Sedangkan untuk mengetahui rumus mencari kecepatan, rumusnya itu adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan rumus untuk mencari waktu, kita pakainya adalah jarak per kecepatan. Sedangkan kalau untuk mencari waktu menyusul, kita pakainya rumusnya adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Diingat ya teman-teman, rumus waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, selanjutnya kita ke latihan soal. Di sini ada soal pertama, yaitu adalah Lina dan Rani yang tinggal di Surabaya, mereka akan pergi ke Semarang. Lina berangkat pada pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7, Rani berangkat dengan kecepatan 70 km per jam. Pukul berapakah Rani menyusul Lina? Ingat teman-teman, tadi mengenai rumusnya adalah waktu menyusul itu selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Berarti kita harus mengetahui dulu selisih jaraknya ya. Untuk mengetahui jarak, caranya adalah kecepatan per waktu. Kita lihat dulu. Orang yang pertama berangkat itu adalah siapa di sini? Lina ya. Lina berangkat pada pukul 6.40 dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti kita harus mengetahui jarak yang sudah ditempuh Lina ketika waktu berangkat sampai pukul 7. Nah, kita cari dulu perbedaan waktunya. Perbedaan waktunya adalah 20 menit. Caranya dikurangi waktu Rani dikurangi waktu Lina, itu adalah selisih perbedaan waktu. Sedangkan waktu yang ditempuh Lina sudah 20 menit atau 1/3 jam. Berarti kita harus mencari jarak yang sudah ditempuh Lina dalam waktu 1/3 jam. Caranya adalah jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Berapa kecepatan Lina tadi? Kecepatannya adalah 60 km per jam dikali 1/3 sama dengan 20 km. Selanjutnya kita
Setelah menemukan selisih jarak 20 km, berarti kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ini, rumus yang tadi, yaitu selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Nah, kita sekarang tinggal masukin nih teman-teman. Berarti tadi selisih jaraknya adalah 20 km. 20 per kecepatan 2-nya, kecepatan Rani adalah 70 km per jam. Lalu dikurangi kecepatan 1. Kecepatan 1 adalah kecepatan Lina, yaitu 60. Sama dengan 20 per 10. 20 per 10 itu sama dengan 2 jam. Berarti waktu menyusulnya itu dibutuhkan selama 2 jam. Setelah itu kita tambahkan nih teman-teman 2 jam itu kepada waktu orang yang berangkat paling akhir. Waktu yang paling akhir itu tadi siapa? Rani ya. Rani berangkat pukul 7. Jadi tambahkannya jangan lupa ke dalam waktu yang berangkat paling akhir. Berarti pukul 7 ditambah 2 jam. Jadi hasilnya adalah pukul 9. Berarti nanti Rani menyusul Lina itu pada pukul 9.00. Kita lanjut ke soal kedua. Bus A dan bus B sama-sama menuju kota Yogyakarta. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Bandung dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B juga berangkat dari Bandung dengan kecepatan 80 km per jam. Jika bus A berangkat pada pukul 12.00 dan bus B berangkat pukul 12.40, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul. Kita harus tahu dulu ya, ingat lagi. Rumus untuk mencari waktu menyusul adalah selisih jarak per kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Langkah paling awal kita harus dulu mencari perbedaan waktunya. Perbedaan waktu yang sudah ditempuh oleh bus A ya, karena bus A berangkat paling awal. Jadi kita harus mencari waktu yang sudah ditempuh oleh bus A. Caranya dengan mengurangi waktu berangkat bus B 12.40 dikurangi waktu berangkat bus A pukul 12. Jadi hasilnya adalah 40 menit. Atau kita ubah ke jam adalah 2/3 jam. Selanjutnya kita cari selisih jaraknya. Caranya adalah tadi untuk mencari jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan kali waktu yaitu kecepatan bus A ya. Kecepatan bus A adalah 60 km per jam dikali 2/3 sama dengan 40 km. Berarti sudah diketahui ya, selisih jaraknya itu adalah 40 km. Selanjutnya kita tinggal masukin aja nih ke dalam rumus tadi. Rumusnya adalah selisih jarak per kecepatan 2 kurangi kecepatan 1. Selisih jaraknya adalah 40 km. Kecepatan 2-nya adalah kecepatan yang berangkatnya paling akhir, yaitu bus B 80 km per jam dikurangi kecepatan bus A 60 km per jam sama dengan 40/20 sama dengan 2 jam. Berarti selisih waktunya adalah 2 jam ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan nih, kita tambahkan ke dalam waktu berangkat bus kedua atau waktu berangkat bus yang paling akhir. Tadi yang paling akhir adalah bus B ya, berangkat pukul 12.40. Berarti kita tambahkan 12.40 ditambah 2 jam sama dengan 14.40. Itu adalah waktu menyusul. Jadi nanti bus B dapat menyusul bus A adalah pada pukul 14.40 gitu teman-teman. Nah itu dia teman-teman cara untuk mengerjakan soal mengenai kecepatan susul menyusul. Mudah bukan jika kita sudah mengetahui cara untuk mengerjakannya? Silakan teman-teman untuk berlatih lagi soal lainnya supaya
bisa lebih mengasah kemampuan dan kecepatan teman-teman dalam mengerjakan soal. Semoga cita-cita teman-teman untuk menjadi ASN bisa segera terwujud. Amin. Sekian dulu video aku kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya, dan juga berikan like, komen, serta subscribe channel ini, serta juga bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan di video aku selanjutnya. Thanks for watching, okay? See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.